Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang aliran sesat Milada Abraham. Ya, ini menarik sekali saya kira karena aliran ini sama seperti KW9 ya, sama seperti Gavatar ya, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pecahan dari KW9 ya, NII ya, NII yang yang sudah mengalami defeksi ya, dan sudah dikuasai oleh uh, intelijen. Oke, dalam paparan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan apa itu Gavatar ya, apa itu Milata Abraham, dasar-dasar keyakinan dan ajaran yang menyimpang, sejarah singkat perkembangan alirannya, kemudian struktur organisasinya, kemudian alasan dianggap sesat, dalam kemudian respon pemerintah dan masyarakat, kemudian siapa Ahmad Mossadegh ya, kemudian penyebaran Milata Abraham di luar Aceh, strategi penyebaran, kemudian tentang Gavatar ya, kemudian tanggapan MUI juga bagaimana, kemudian proses hukum dan rehabilitasi para penyintas ya, para ini. Tapi kebanyakan mereka itu susah direhabilitasi karena akidahnya sudah sangat rusak ya. Celah hukum yang dimanfaatkan Gavatar dan rehabilitasi sosial, ini lain lagi rehabilitasi sosialnya, penerimaan dari masyarakat ya. Kemudian kita akan menutup tentang bahwa ini adalah ancaman yang tidak boleh diremehkan ya. Oke, ini di pendahuluan kelompok Milata Abraham, juga dikenal sebagai Milah Abraham ya, atau Milah Ibrahim ya, kembali menjadi sorotan di Aceh setelah penangkapan sekitar 20 anggotanya di wilayah Aceh Utara, Biren dan Pidi. Terima kasih kepada Kapolres Pak Dr. Bustani Harius ya, yang sudah sangat mengenal tentang aliran-aliran ini. Aceh kembali diguncang oleh aktivitas aliran sesat Milata Abraham, menyusul penangkapan sekitar 20 anggotanya di Aceh Utara, Biren, dan Pidi. Aliran ini bukanlah fenomena baru, melainkan kelanjutan dari gerakan yang telah lama beroperasi di bawah berbagai nama dan wajah ya, termasuk namanya Gavatar ya. Ada Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, macam-macam nama-nama Arab lah ya. Ini nama-nama para pendusta agama kalau melakukan pengelabuan ya, penipuan terhadap masyarakat luar biasa. Nah, Ahmad Mossadegh ini mantan pelatih bulu tangkis nasional mengklaim dirinya sebagai Nabi ke-26 ya, setelah Nabi Muhammad. Ia mendirikan Al-Qiyadah Islamiyah pada tahun 2000 yang kemudian berubah menjadi Milata Abraham. Ajarannya menolak Islam sebagai agama yang benar dan mengusung doktrin sinkretik yang menggabungkan unsur Yahudi, Kristen, dan Islam. Makanya di Indramayu, di Al Zaitun itu ada unsur agama Yahudi di sana, ada ustadz yang kemudian masuk Kristen dan sebagainya ya. Karena ini memang berasal dari KW9 juga ini ya, karena ya ada hubungannya dengan Isa Bugis, aliran Isa Bugis yang selama ini banyak dianut oleh para elit politik ya di negara Indonesia. Meski sempat dipenjara karena penodaan agama, Mossadegh kembali aktif menyebarkan ajarannya melalui Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Namanya juga aneh-aneh ini ya, nama-nama yang diciptakan oleh intelijen seperti ini biasanya, karena intelijen masa Orde Baru itu sangat bebas, mereka mencari membuat gerakan-gerakan apa saja dan kemudian dilindungi oleh dan tidak tersentuh oleh hukumnya. Organisasi menyamar sebagai gerakan sosial, pertanian mandiri, macam-macam.
Milata Abraham telah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia termasuk Medan, Jakarta, Depok, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Makassar, dan Kalimantan Barat. Di Aceh saja diperkirakan terdapat lebih dari 3.000 pengikut aktif. Struktur organisasi mereka terbilang rapi dengan peran seperti imam, bendahara, sekretaris, dan duta ya. Penangkapan terbaru mengungkap keberadaan tokoh-tokoh penting dari Medan, Jakarta, dan Aceh yang berperan dalam perekrutan dan pembayatan anggota baru. Karakteristik ajaran Milata Abraham ini mengklaim bahwa Islam bukan agama yang benar, atau Islam bukan satu-satunya agama yang benar, melainkan agama Ibrahim yang ini, ya. Apalagi ada ayat yang menyatakan bahwa tentang milah Ibrahim adalah agama yang hanif ya. Kemudian tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, melainkan mengangkat Ahmad Mossadegh sebagai nabi ke-26 ya. Bukan 262. Kemudian menolak mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa ya. Keyakinan bahwa Nabi Adam dilahirkan dari seorang ibu dan memiliki ayah. Tapi gerakan ini nggak bilang dia siapa ibunya, siapa ayahnya ya. Inilah bangsatnya, mereka berdebah betul ya, gerakan sesat ini ya. Tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Ini menolak jumlah ayat Al-Quran yang diyakini umat Islam 6.666 ayat dan mengklaim versi mereka memiliki 9.236 ayat. Tapi ininya kitab suci Al-Qurannya sendiri nggak pernah ada. Dikira menciptakan satu ayat itu gampang ya, buat-buat gitu. Itu kan kalam Allah, jadi susah ditiru atau dibuat-buat seperti itu. Belum tentu ini ya. Agama Islam itu sendiri lahir karena memang agama kitab suci yang sebelum-sebelumnya itu sudah tidak murni lagi, sudah ditambah-tambahin, sudah diterjemahkan tanpa mencantumkan naskah aslinya gitu. Nah, ini ciri yang lainnya adalah sinkretisme agama. Mereka menggabungkan unsur Yahudi, Kristen, dan Islam dalam satu doktrin baru yang disebut ajaran Ibrahim yang murni. Penolakan terhadap Islam. Islam dianggap sebagai agama yang telah menyimpang. Mereka menolak syariat, salat, puasa, dan bahkan Al-Quran sebagai sumber hukum. Menggila ini aliran sesat ini ya. Terus ada kenabian baru. Ahmad Mossadegh diyakini sebagai nabi setelah Nabi Muhammad yang bertugas meluruskan ajaran sebelumnya. Jadi ajaran Nabi Muhammad dianggap bengkok ya. Kemudian doktrin hijrah ya, pengikut diajak meninggalkan kehidupan lama dan pindah ke wilayah terpencil untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari pengaruh negara dan agama resmi. Isolasi sosial, pengikut diminta memutus hubungan dengan keluarga. Ini gila memang. Ini aliran sesat ini merusak hubungan sosial ya, kekeluargaan, hubungan guyup di kampung dan sebagainya ya. Ini sejarah singkat perkembangan aliran gila ini ya. Tahun 2000 Ahmad Mossadegh ini mendirikan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Kemudian tahun 2007 Al-Qiyadah dinyatakan sesat oleh MUI. Tahun 2012 sampai 2015 Ghafatar muncul sebagai gerakan sosial dan pertanian. 2016 Ghafatar dibubarkan, ribuan pengikut dipulangkan dari Kalimantan ya. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang Milata Abraham aktif kembali dengan strategi baru. Nah, imam ini struktur organisasinya ini polisi menangkap 6 pria memiliki peran penting dalam struktur organisasinya. Imamnya aja sendiri ada 4 ya. Imam ketiga belum ketangkap ini. Ada bendahara, ada utusan, duta ya. Ini ada imam pertama pembaiat nih AA di Medan. Yang kedua HA di Biren. Imam keempat RH, kemudian bendahara ES, kemudian utusan duta NAJ, sekretaris ada di Biren ya.
Nah, alasan dianggap sesat, mereka dijerat dengan Kanun Aceh nomor 8 tahun 2015 tentang pembinaan dan perlindungan akidah. Alhamdulillah ini Aceh sudah ada kanun ya, kanun perlindungan akidah ini. Ancaman hukuman 30 sampai 60 kali cambuk ya, dan penjara hingga 55 tahun. Kemiripan dengan aliran Isa Bugis ini ada kemiripan ya, karena Buya Hamka sendiri tahun 68 itu sudah menyidangkan ya aliran Isa Bugis itu, dan Isa Bugis itu tidak bisa menjawab ya banyak pertanyaan-pertanyaan dari Buya Hamka pada waktu itu. Aliran ini memiliki kemiripan dengan Isa Bugis yang juga berkembang di Aceh ya sejak tahun 70-an dan menyimpang dari ajaran Islam mainstream. Aliran sesat Isa Bugis menempatkan rasio di atas wahyu dan berusaha mengilmiahkan agama dengan pendekatan logika ya, dan saintologi lah, semacam saintologi atau pseudosain ya. Teori pertentangan. Isa Bugis misalnya menafsirkan surat Al-Fil ya, Al-Gajah, surah gajah ya, sebagai serangan alternatif, bukan kisah gajah. Ini gila ini memang. Ini aliran Isa Bugis dan Milata Abraham ini perbedaannya ya. Kalau Milata Abraham, Islam dianggap menyimpang dari ajaran Ibrahim. Sementara Isa Bugis, Islam ditafsirkan ulang berdasarkan rasio. Ahmad Mossadegh diangkat sebagai Nabi ke-26. Ini tidak mengangkat Nabi baru tapi menolak mujizat. Kemudian Milata Abraham itu ditolak sebagai bagian dari ajaran sesat. Ini dianggap dongeng dan tidak masuk akal. Gitu ya. Mujizat para nabi. Kemudian syariat, sholat, puasa, dan hukum Islam ditolak ya. Ilmu fikih dan tauhid dianggap syirik bahkan oleh Isa Bugis, ini orang gila ini. Versi sendiri dengan jumlah ayat yang berbeda. Kalau Al-Qur'annya ya, tafsir menyimpang dan rasionalistik ya. Kalau Isa Bugis memang tidak membuat kitab suci ya, karena waktu itu mungkin belum ada redaksinya, tim redaksinya belum ada. Tapi kalau Milata Abraham ini ada tim redaksinya tapi belum dirilis kitab sucinya ya. Tidak ada juga dalam bentuk PDF. Nah, ini respon pemerintah dan masyarakat ya. Pemerintah Aceh telah lama memantau aliran ini yang disebut merekrut anak-anak cerdas dari keluarga kurang mampu ya. Wakil Gubernur Aceh pernah menyatakan bahwa banyak aliran sesat di Aceh bermuara pada Milata Abraham. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU ya diminta untuk mengeluarkan fatwa tegas agar aparat hukum bisa bertindak lebih efektif ya. Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan Milata Abraham sebagai aliran sesat. Pemerintah pemerintah Aceh melarang aktivitas mereka berdasarkan Kanun nomor 8 tadi ya tahun 2015. Penangkapan baru terhadap 20 anggota menunjukkan bahwa aliran ini masih aktif dan berbahaya. Nah, siapa Ahmad Mossadegh ini? Berdasarkan hasil penelitian saya yang sudah lama dulu ya, kita terbitkan buku tentang KW9 yang ada hubungannya dengan Isa Bugis dan ada hubungannya dengan Ahmad Mossadegh ini ya. Nah, Ahmad Mossadegh lahir dengan nama Abdul Salam, sama seperti Panji Gumilang juga Abdul Salam juga. Adalah mantan guru olahraga dan pelatih bulu tangkis nasional yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Nabi ke-26. Ia mendirikan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah pada tahun 2000 yang kemudian bermetamorfosis menjadi Milata Abraham. Tahun 2000 mendirikan Al-Qiyadah ya, menggabungkan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah menggabungkan ajaran Al-Quran, Injil, dan Taurat. Aliran ini mulai menyebar secara terbuka dan dinyatakan sesat oleh MUI. Ahmad Mossadegh divonis 4 tahun penjara karena penodaan agama. Tahun 2010 ya, ia kembali aktif ya. Padahal ini dia dihukum penjara ya tahun 2010.
kembali aktif menyebarkan ajaran dengan nama baru Milata Abraham yang menekankan bahwa semua agama bersumber dari Nabi Ibrahim. 2012 terlibat dalam pendirian gerakan Fajar Nusantara Gavatar, ya, yang menjadi saluran baru penyebaran ajaran tersebut. Penyebaran Milata Abraham di luar Aceh, Medan, beberapa tokoh penting berasal dari sini termasuk Imam 1 dan Imam 4, ya. Di Jakarta, bendahara organisasi berasal dari Jakarta yang menunjukkan adanya basis di ibu kota. Depok, MUI setempat pernah memantau komunitas ini sejak 2010, terutama di Kecamatan Beji dan Cilodong. Yogyakarta, Surabaya, Padang, Makassar, Kalimantan Selatan disebut memiliki pengikut aktif di kota-kota ini. Kalimantan Barat itu Mempawah, ya. Gavatar sempat memiliki pemukiman besar di sini sebelum kemudian dibakar, ya, oleh masyarakat, ya, kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Waktu pembakarannya itu juga ada masuk di dalam televisi yang kita bisa saksikan di tengah-tengah bukit, di tengah hutan yang tidak ada penghuni, ya, tetapi ada perumahan yang panjang-panjang yang dibangun dari kayu dan kemudian dibakar, ya. Ini gila, ini memang aliran ini, ya. Estimasi jumlah pengikutnya diperkirakan mencapai 3.000 orang di Aceh saja. Secara nasional, Ahmad Mossadegh mengklaim memiliki 41.000 murid di 9 kota besar. Besar ini, banyak pengikutnya, ya. Strategi penyebaran, rekrutmen diam-diam melalui kegiatan sosial seperti kerja bakti dan bantuan masyarakat. Modus spiritual, menyebarkan doktrin saat pengikut sudah menjadi bagian dari organisasi. Sinkretisme agama, mencampur ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi lalu mengklaim sebagai ajaran Ibrahim yang murni. Gavatar sebagai saluran penyebaran ajaran Milata Abraham dicap sesat, ya, oleh MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Perekrutan lewat kegiatan sosial, ya, mereka mengadakan kerja bakti, pelatihan pertanian, diskusi kebangsaan, ya, macam-macam. Pembaiatan rahasia anggota baru dibaiat dalam pertemuan tertutup lalu diminta meninggalkan identitas lama. Jadi nama lama, kadang-kadang itu KTP disuruh bakar, ijazah disuruh bakar, ya. Kemudian ada pengendalian psikologis, pengikut diminta memutus hubungan dengan keluarga dan masyarakat luar, ya. Gila ini gerakan ini. Ini sebenarnya nggak boleh ada. Dan harusnya masyarakat Indonesia itu harus dilindungi oleh hal-hal yang sifatnya seperti ini, ya. Ini wajah baru Gavatar, wajah baru Milata Abraham, ya. Gerakan Fajar Nusantara adalah organisasi yang didirikan oleh Ahmad Mossadegh tadi, ya, dan Mahful Tumanurung, ya, yang merupakan kelanjutan dari aliran Milata Abraham. Menurut Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal, Gavatar adalah kulit baru dari Milata Abraham yang berganti nama untuk menghindari stigma dan penindakan hukum. Ajaran ini bahwa tetap sama, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, menafsirkan Al-Quran secara bebas, dan menggabungkan unsur Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian Gavatar mendorong pengikutnya untuk meninggalkan kehidupan kota, ya, seperti di Mempawah itu, dan pergi ke hutan, ke bukit sana, ya, menjual harta benda dan pindah ke daerah terpencil seperti Kalimantan Barat untuk hidup mandiri dan bertani. Pada tahun 2016, sekitar 7.000 anggota Gavatar dipindah dan direhabilitasi oleh pemerintah setelah kompleks mereka di Mempawah dirusak massa, ya, dibakar, ya. Terus tanggapan MUI terhadap Milata Abraham dan Gavatar. MUI menilai bahwa Milata Abraham adalah bentuk penistaan agama, meskipun pengikutnya mengklaim keluar dari Islam secara formal. Menurut Zaitun Rasmi, Wakil Sekjen MUI, ya, ajaran Milata Abraham adalah rekayasa teologis yang mencoba menyatukan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, ya. Ini seperti aliran Isa Bugis, ya, aliran yang kemudian dikembangkan oleh intelijen Orde Baru, ya, Orde Baru, dan sekarang ini menjadi oknum-oknum yang
membina ya gerakan-gerakan ini, karena memang gerakan ini menghasilkan banyak uang dan menjadi sumber dana non budgeter ya. Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI menyatakan bahwa Milata Abraham mengusung teologi inklusif pluralis ya, dengan dalih mengikuti agama Nabi Ibrahim. Islam Hanif dibilang ya. Namun MUI menegaskan bahwa Islam Hanif dalam Al-Quran adalah fondasi Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, bukan agama baru yang menggantikan Islam. Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman 3-4 tahun penjara kepada pengurus Gavatar karena terbukti melakukan penodaan agama. Pemerintah Aceh melarang segala bentuk aktivitas Milata Abraham di wilayahnya. Ratusan pengikut yang insaf telah disyahadatkan ulang di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dalam prosesi yang dipimpin oleh MPU Aceh. Setelah pembubaran Gavatar, ribuan mantan pengikut dipulangkan dan menjalani program rehabilitasi. Namun penolakan sosial dari lingkungan membuat mereka rentan kembali ke ajaran lama. Majelis Ulama Indonesia menyatakan kedua aliran ini sebagai ancaman ideologis yang menyimpang dari ajaran Islam. Isa Bugis bahkan pernah dimintai pertanggungjawaban di Masjid Istiqlal pada tahun 1969 di hadapan Buya Hamka dan tokoh-tokoh ulama nasional. Gavatar tidak berbadan hukum ya, karena di daftar pun tidak boleh ya, tidak bisa diterima karena aneh-aneh, sehingga tidak terdaftar secara resmi sebagai organisasi kemasyarakatan di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini membuat pengawasan terhadap aktivitas mereka menjadi sulit karena UU Ormas saat itu belum mengatur mekanisme pengawasan terhadap ormas tak berbadan hukum. Gavatar mengajukan pendaftaran ke Kesbangpol sebanyak 3 kali, namun semuanya ditolak ya. Meskipun tidak diakui secara resmi, mereka tetap beroperasi dengan kedok kegiatan sosial seperti bakti sosial, pertanian mandiri untuk menarik simpati masyarakat ya. Perekrutan dilakukan melalui halakah kecil, pengabdian terbatas atau pendekatan personal ya. Target utama adalah mahasiswa dan profesional yang memiliki pemahaman agama terbatas ya, dan keluarga miskin yang dijanjikan pekerjaan dan kehidupan lebih baik. Rehabilitasi sosial ini perlu ya untuk mantan pengikut Gavatar ini banyak ya. Waktu saya di penelitian di mana itu di Matang ya, di daerah Matang Gelombang 2 Biren itu menemukan gerakan ini, ada beberapa orang yang saya wawancarai. Nah, ribuan mantan anggota Gavatar dipulangkan dari Kalimantan ke daerah asal mereka seperti Jawa Timur dan Yogyakarta ya. Ada juga dari Aceh ya yang pergi ke Mempawah pada waktu itu ya. Kemudian pemerintah dan akademisi menekankan pentingnya pendampingan psikososial, bukan hanya pemulangan fisik ya. Nah, rehabilitasi dilakukan melalui pembekalan ideologi kebangsaan, ya, pelatihan soft skill dan ekonomi, pendekatan psikologis untuk membangun kembali kepercayaan diri. Kemudian ini yang menurut saya ini salah ya, enggak perlu pembekalan ideologi kebangsaan, yang perlu adalah bagaimana pemahaman agama Islam yang benar ya, yang sederhana aja, yang umum-umum sajalah, yang mainstream ya. Tujuannya agar mereka bisa hidup mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat. Banyak mantan pengikut Gavatar mengalami penolakan dari keluarga dan lingkungan yang beresiko membuat mereka kembali ke kelompok menyimpang. Oleh karena itu, dukungan sosial dari masyarakat sangat penting agar proses rehabilitasi berhasil. Nah, sebagai penutup, Milata Abraham bukan sekedar ajaran menyimpang. Ia adalah gerakan ideologis yang terstruktur, adaptif, dan menyusup lewat celah sosial. Penanganan yang hanya bersifat hukum tidak cukup. Diperlukan pendekatan kultural, edukatif, dan psikologis untuk memutus rantai penyebarannya. Majelis Ulama Indonesia telah lama menyatakan Milata Abraham sebagai aliran sesat. Pemerintah Aceh melarang aktivitas mereka berdasarkan Konun nomor 8 tahun 2015. Penangkapan terbaru terhadap 20
anggota ya Milata Abraham di Aceh menunjukkan bahwa gerakan ini masih aktif dan terus berkembang. Namun tantangan terbesar adalah rehabilitasi sosial. Banyak mantan pengikut yang mengalami penolakan dari masyarakat membuat mereka rentan kembali ke ajaran lama. Milata Abraham bukan sekedar ajaran menyimpang, tapi gerakan ideologis yang terus struktur dan adaptif. Ya. Pencegahan penyebarannya membutuhkan pendekatan hukum, edukatif, dan sosial yang menyeluruh. Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan Milata Abraham sebagai aliran sesat. Ya. Dan ini saya kira memang perlu dihadapi. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Aceh Utara dan Biren ya, yang sudah menangani persoalan ini secara sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.